Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kita kembali lagi di tutorial menggambar teknik. Saya akan melanjutkan terkait pembahasan tugas prarancangan pabrik kaitannya gambar-gambar apa saja sih yang digambar. Saya tidak membahas semua tugas mahasiswa, tapi kita akan ambil beberapa contoh. Yang pertama, dari yang diagram alir kualitatif atau bentuknya adalah diagram blok atau kotak-kotak seperti ini. Saya rasa kalian nanti saat akan menggambar di Visio itu tidak mengalami kesulitan karena bentuknya hanyalah menggambar blok-blok kotak-kotak seperti ini dan juga arus panah. Yang perlu kalian perhatikan di sini, saya akan memperlihatkan bagaimana beberapa contoh penggambaran diagram blok yang dilakukan oleh para mahasiswa. Yang pertama, di prarancangan pabrik magnesium klorida, itu penulisannya kondisi operasi hanya dituliskan di dalam alatnya saja, misalnya mixer, reaktor, dan lain sebagainya. Dan kalian perhatikan bahwa blok-blok diagram yang digambar di sini adalah alat proses utamanya saja, tidak termasuk dari alat utilitasnya. Kaitannya heat exchanger-nya pun juga tidak digambar, jadi benar-benar alat yang besar, istilahnya gitu ya. Jadi nanti kita di perancangan pabrik itu mengenal ada istilah alat proses utama sebagai alat besar, kemudian juga ada alat kecil. Kalau kaitannya alat kecil, itu misalnya kita nanti gambar pompa, gambar valve, gambar heat exchanger, dan lain sebagainya. Kalau di sini hanyalah blok diagram alat utama. Kita lihat yang kedua. Nah, yang di sini adalah prarancangan pabrik butil oleat. Bisa kalian perhatikan perbedaannya dengan yang pertama tadi. Kalau yang di pertama dan yang di kedua, itu penulisan kondisi operasinya tidak hanya dituliskan pada alat, di dalam alat, tapi ditulis di dalam arus masuk dan arus keluar alat. Itu yang membedakannya. Sedangkan untuk penulisan bahan juga sama, ada semua. Dan yang membedakan lagi adalah penulisan di kotaknya. Bisa kalian perhatikan, di sini hanya ditulis kode alat, sedangkan di sini dituliskan nama alat secara keseluruhan. Kita lihat yang lain, perhatikan yang di sini. Di sini dituliskan mirip sama yang butil oleat. Kalau yang rancangan pabrik tiosulfat pentahidrat, ini penulisan dari bahannya dituliskannya adalah bahasa Indonesia, jadi ditulis biasa seperti ini, tidak ditulis rumus molekulnya. Seperti ini kan menuliskan H2O sebagai air, itu kan ditulisnya H2O, tapi kalau yang di sini ditulisnya air, sulfur, es, as, dan lain sebagainya. Itu yang membedakan yang pertama, kaitannya penulisan. Kemudian untuk kondisi operasinya sama ya. Ada yang lain, kita lihat yang lainnya. Nah, ini kalau di sini yang ditulis adalah kode alatnya saja, misalnya TP, kemudian dituliskannya juga hanya kondisi operasi di dalam alat ya. Bisa kalian perhatikan bahwa TP itu 1 ATM, 34,8 dan seterusnya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, kalau yang di sini tidak hanya menuliskan kondisi operasi suhu dan tekanan, tapi juga dituliskan nomor arusnya. Nomor arus kita lambangkan diamond ya di sini, 5, 7 itu nomor arus, kemudian 1 yang bentuk lingkaran itu tekanan, kemudian yang 101,75 menunjukkan, suhu, gitu. Kita lihat yang lain. Nah, ini yang lainnya. Kalau di sini penulisannya agak menarik, agak paling beda ya dibandingkan yang lainnya. Di prarancangan pabrik apa, kalau kita melihat di sini kita tidak tahu, oh ini arus bahan masuk dan keluar apa, tapi kita tahu hanya menunjukkan kaitannya adalah kondisi operasi masuk dan kondisi operasi keluar dari alat yang satu ke alat yang lainnya. Gitu. Ini isi yang pertama. Nah, sebenarnya yang paling benar yang seperti apa sih Bu setelah melihat beberapa contoh prarancangan pabrik diagram alir kualitatif yang digambar oleh para mahasiswa di beberapa kampus ya? Kalau saya lebih setuju itu bentuknya adalah
Yang dituliskan arus masuk dan arus keluar itu ada kondisi operasi. Itu yang pertama harus kalian tulis. Jadi tidak hanya menuliskan seperti ini, kondisi operasinya ditulis di dalam alat, tapi juga ditulis di bahan masuk dan bahan keluarnya itu apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya adalah penulisan di dalam blok diagram. Ini terserah, boleh. Saya izinkan mau dibentuknya adalah kode alat saja. Misalnya ternyata kan alatnya di proses utama banyak, dan untuk menghemat kertasnya akan lebih baik kalau tidak terlalu banyak tulisan kan, jadi dituliskannya kode alat tidak masalah. Tapi kalau misalnya alatnya cuma sedikit, kalian bisa menuliskan secara lengkap, misalnya ditulis tidak lagi TP tapi tangki pelarutan, kemudian ditulis reaktor, centrifuge, evaporator, ditulis lengkap seperti ini boleh. Kemudian bahan. Nah, untuk bahan saya setuju harusnya ada ya. Kalau yang di contoh yang di sini kan tidak ada komposisi bahan masuk dan komposisi bahan keluar. Nah, harusnya itu ada ya. Jadi, adik-adik besok kalau perancangan skripsi harus menuliskan tidak hanya kondisi operasi masuk dan keluar, tapi juga bahan masuk dan bahan keluar. Kalau untuk penulisan di dalam blok diagram keterangannya ini, alatnya ini, kotak-kotaknya ini, kalian boleh menuliskan kodenya saja ataupun nama alat secara lengkap juga boleh. Itu tidak masalah. Yang terpenting ada kondisi masuk dan kondisi keluar serta arus bahan. Kecuali ya, kalau bahannya banyak seperti ini bagaimana, Bu? Ya memang harus dituliskan ya tetepan seperti ini. Jadi kita biar tahu, oh yang keluar masuk itu seperti apa. Kemudian bisa juga di apa ya, kita akalin penulisan hurufnya. Jadi kita tidak terlalu saklek, ini harus ukurannya harus 12 times New Roman seperti itu, enggak ya dalam penulisan di diagram alir kualitatif. Kalian mungkin bisa poinnya adalah menunjukkan fokus untuk kondisi operasi. Misalnya kalau komponennya itu banyak, kalian bisa kurangi atau perkecil ukuran huruf dari komposisi bahannya ini kalau terlalu banyak. Begitu penjelasan saya. Oke ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana untuk penggambaran diagram alir kuantitatif? Bisa kalian perhatikan, penulisannya rata-rata sudah betul. Jadi ada yang dua versi ya. Nanti saya lihatkan kok versi satunya seperti apa. Intinya dituliskan jumlahnya seperti ini. Tapi ada juga yang penulisannya itu cukup ditulis angkanya saja adik-adik. Kenapa? Karena bisa kalian perhatikan seperti ini kan terlalu banyak ya komponennya, kemudian angkanya juga banyak, maka kita cukup tuliskan angkanya saja, lalu kita kasih keterangan di bawahnya. Loh, ini belum ada ya. Sebentar, saya kasih contoh yang lain mungkin. Ini juga sama, kalau ini langsung ditulis kilogram per jamnya, sudah langsung ditulis. Nah, ini bisa kalian strategi ya. Kalian perkecil ukuran huruf dari bahan dan angka-angkanya di sini nggak masalah. Nah, maksud saya seperti ini. Contoh yang di pabrik gliserol bisa kalian perhatikan, hanya menuliskan angka kan di sini. Tidak ada satuannya nih, Bu. Terus gimana kita tahu ini satuannya berapa? Nah, tinggal kita kasih keterangan satuan dan sama dengan kilogram per jam. Jadi ada keterangan di sini menunjukkan bahwa angka-angka di sini menunjukkan satuannya dalam kilogram per jam untuk menghemat space penulisan dari angka yang terlalu banyak seperti ini. Itu strateginya. Terserah kalian mau penggunaannya seperti apa, tidak masalah ya. Seperti ini juga, jadi dituliskan angkanya saja, tapi harusnya di bawah ditulis keterangannya, yaitu dalam satuan kilogram per jam. Kemudian kalau diagram alir kuantitatif, itu sudah tidak perlu dikasih kondisi operasi. Jadi benar-benar hanya menuliskan angka atau laju alir massa dari
bahan masuk dan keluarnya saja. Gitu ya penjelasannya, dan kalian akan jadi mengerti. Kemudian kemarin saya sudah ajari juga cara membacanya, itu adalah dari kiri ke kanan, biasanya dimulai dari atas ke bawah kita mempelajarinya. Karena besok kalau kalian pendadaran, kalian akan menjelaskan PFD-nya ya. Nah, ini seperti ini boleh, cuma di sini harusnya di bagian bawah ditulis ya keterangannya, satuan sama dengan kilogram per jam, atau satuan dalam kilogram per jam. Jadi angka-angka ini akan tahu maksudnya, begitu. Oke, kemudian lanjut kaitannya adalah ke PFD yang utama ya. Bagian ini saya lewatin saja. Kalian akan tahu, oh ternyata ada beberapa jenis ini ya, penggambaran untuk layout pabrik juga seperti apa. Nah ini, saya ingin membandingkan tugas-tugas kalian dulu. Kenapa? Kaitannya adalah biar kalian tahu, oh ternyata beda-beda ya Bu, tapi intinya sama gitu, mirip gitu. Nah ini yang pertama dari kampus, bukan dari kampus kita, bisa kalian perhatikan. Saya ambil perkecil dulu ya, biar kalian lihat. Judulnya sama, proses engineering flow diagram, seperti ini. Kemudian di sini PFD untuk yang di punyanya pabrik epichlorohydrin itu dia memakai warna, membedakan warna. Kaitannya warna di sini adalah warna biru sama merah untuk menunjukkan arus utilitas, di mana yang masuk kalau yang biru itu untuk pendingin, air pendingin biasanya ya. Kemudian yang merah adalah untuk menunjukkan yang masuk adalah pemanas, media pemanas, yaitu steam. Seperti itu. Kemudian juga ada warna hitam untuk menunjukkan bahwa masuk ke UPL atau unit pengolahan limbah. Nah, yang menarik di sini keterangan untuk neraca massa yang ditulis di bawah dari PFD itu menuliskan kembali fase, suhu, dan tekanan. Seharusnya untuk fase tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Suhu dan tekanan juga nggak perlu ditulis, karena di sini di setiap nomor arus itu kan sudah ada keterangan dari suhu, tekanan, dan nomor arusnya. Ini tinggal kita baca dan pahami cara membacanya harus tahu. Kemudian peletakan keterangan alatnya, karena di sini nomor arusnya panjang sekali sampai 32, maka dia mengasih keterangannya di atas sini, tidak masalah. Yang jelas untuk keterangan etiket gambarnya ditaruh di sebelah kanan bawah. Kita perhatikan sekilas, kita perbesar ya, walaupun mungkin diperbesar agak pecah. Oh enggak ternyata. Kita mulai dari yang pertama. Di sini bisa kalian perhatikan ada T01 ya. T01 itu biasanya untuk menggambarkan tangki penyimpanan. Saya akan bandingkan sama beberapa contoh PFD-nya yang lain. Ini T01, T02, T03, T04 itu adalah tangki penyimpanan. Ini juga sama. Saya akan memperlihatkan yang beberapa kampus ya, penggambarannya mungkin akan beda-beda ya dari ini. Bahwa tangki rata-rata di gambarnya adalah seperti trapesium ya, seperti ini. Bukan trapesium, apa ini? Rumah. Bisa kalian perhatikan seperti rumah dengan ada atapnya. Kita lihat yang lain dulu untuk membandingkan.
Ya, ini mungkin agak pecah ya, tidak terlalu tak perbesar. Oke, bisa kalian perhatikan untuk gambar yang pertama saya akan membahas kaitannya tangki. Tangki di sini, sebentar. Untuk penamaan kode alat itu ada yang beberapa jenis ya. Nanti kalian akan perhatikan yang saya ambil dari internet juga. Kodenya ada yang dituliskannya, kalau tangki semua rata-rata sama dituliskannya adalah T, biasanya mewakili untuk storage tank, bisa juga untuk, intinya T lah ya, untuk tank gitu intinya. Kemudian ada nomor. Nah, bagaimana untuk penomorannya? Nah, penomorannya itu sebenarnya bisa pakai 2 digit seperti ini, T01, tapi kalau di pabrik-pabrik yang kenyataannya saat kalian besok KP atau di industri, itu biasanya kode alatnya itu 3 digit, misalnya T101, T102, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 angka gitu kan. Kalau yang kita tulis di sini kan hanya 2 digit angka ya, T01, T02, T03. Nah, untuk angkanya mau dimulai dari mana nih, Bu? Kan katanya tadi harusnya kan dimulai dari atas dulu ya. Iya sih, yang benar memang harusnya dari arus yang atas dulu, dari kiri ke kanan, dari yang paling atas. Kita perhatikan misalnya, ini nggak kelihatan ya. Aduh, ini nggak kelihatan. Nah, ini misalnya yang ini ya. Penulisannya seperti ini sebenarnya, T01, T02, T03 diurutin dari yang letaknya di atas, tengah, kemudian ke bawah untuk penulisan kodenya. Jadi diurutin 1, 2, 3, kemudian kalian bisa perhatikan nomor arusnya juga dimulai dari yang satunya di sini. Kemudian contoh yang di sini, yang butil oleat, saya ambil 2 contoh aja mungkin ya. Itu kan penulisannya untuk yang di atas dituliskan untuk tangki si H2SO4, tangki T03 dituliskannya. Sedangkan angka T01 dituliskannya adalah di nomor tengah dan T02 di paling bawah. Harusnya kalau saya pribadi lebih setuju yang seperti punyanya ini. Gitu. Bisa dipahamin ya. Nah, kemudian yang menarik untuk penggambaran tangki, awalnya memang hanya seperti ini sebenarnya, gambarnya cukup seperti ini aja. Jadi rumah kemudian ada tutupnya. Tapi seiring berkembangnya dengan yang asli, sebenarnya kondisi dari bentuk gambar tangki penyimpan itu cukup kompleks ya. Makanya digambar ada yang menggambarkannya ditambah ini. Bisa kelihatan ya mungkin ya sekilas. Ada seperti valve kecil di sini. Seperti punyanya ini juga ada. Nah, ada penunjuk ininya. Nah, ini menunjukkan adalah adanya pressure relief valve di dalam tangki. Jadi rata-rata untuk tangki cair yang isinya di dalamnya adalah cairan, itu biasanya dikasih pressure relief valve-nya. Seperti itu. Seperti di magnesium pun juga ada ya di sini, bisa kalian perhatikan ada kayak atap cerobong kecil, bukan cerobong tapi ya ini adalah valve untuk rilis pressure-nya. Begitu. Saya akan coba perlihatkan ke kalian mungkin ya, agar kalian tahu. Sembari lagi loading. Baik, ini adalah gambar dari tangki penyimpan asli di industri adik-adik. Jadi sembari kita belajar sedikit
bahwa bentuknya itu ada sekilas sebenarnya hanya ada 2 ya, yaitu bentuk bola sama tangki silinder. Nah, untuk silindernya itu ada berbagai jenis atapnya. Bisa kalian perhatikan di sini kenyataannya adalah ada yang seperti atapnya rumah, tapi ada juga atapnya yang dibentuknya datar atau floating istilahnya ya. Kemudian ada juga bentuknya bola, tapi di mana kalian perhatikan selalu ada tangga di pinggir-pinggirnya. Ada tangganya yang naik seperti ini lurus biasa, tapi ada juga yang tangganya seperti memutar. Seperti itu. Kita perhatikan, nah ini ya, kalau digambar itu seperti ini, kalau misal mau gambar lengkap untuk tangki loh ya. Jadi dilengkapi dengan ini, indikator, level indikator, LI itu menunjukkan level indikator, kemudian juga ada tangganya, kalau ini tangganya malah 2 di gambarnya. Kemudian juga ada tadi ya, untuk desert relief-nya, kemudian di sini juga ada semacam indikatornya juga, seperti itu. Kita perhatikan, nah kalau digambar lagi sebenarnya untuk atapnya tangki silinder itu ada 2 jenis ya, ada 3 sebenarnya. Yang tertutup itu ada dome, bentuknya seperti ini ya, kalau kalian perhatikan yang bentuknya dome itu, mirip seperti setengah lingkaran tapi tidak tidak apa ya, kayak cembong ya istilahnya, cembong apa cekung, cembong. Tapi kalau yang kon itu lancip seperti kon es krim, seperti itu. Dan kalau kalian perhatikan ternyata untuk membuat desain tangki, itu gambarnya adalah lembaran-lembaran plate di setiap ketinggian yang tertentu. Makanya besok kalau kalian, di kuliah semester 6 ya, atau 7 saya agak lupa, dapat mata kuliah perancangan alat proses, kalian akan tahu kenapa tebal plate atau tebal ketinggian setiap ini kok berbeda-beda. Alasannya karena kita membeli untuk merancang tangki ini adalah membeli lembaran dari materialnya. Begitu. Itu mungkin pengenalan kaitannya tangki penyimpan. Oke, kita akan lanjutkan ke yang lainnya lagi yang tadi kita kembali ke sini lagi yang tugas. Itu untuk tangki penyimpan. Saya akan jelasin untuk tangki penyimpan. Kemudian reaktor gambarnya ada macam-macam juga ya sebenarnya tergantung dari jenis reaktornya itu apa atau tempat terjadinya reaksi. Kalau di sini terjadinya reaksi itu bentuknya ada tangki pengaduknya, kemudian ada contoh lainnya yang beda mungkin tidak pakai RATB. Kita lihat. Ini juga sama, dia reaktor alir tangki berpengaduk RATB. Dia seperti ini ya, ada pengaduknya ya untuk mencampur fungsinya. Ini juga sama, reaktornya adalah RATB. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya, sementara sama semua sih. Coba kita cek yang magnesium. Oh ya, sama. Ya, it's okay, nggak masalah. Sebenarnya ada beberapa jenis macam tangki ya, selain reaktor alir tangki berpengaduk. Nanti kalian akan mengenal ada reaktor fixed bed. Bentuknya itu mirip mana ya? Ada contoh yang enggak ya? Kebetulan ini yang saya ambil contoh-contohnya hanya yang RATB, jadi ada yang fixed bed. Kalau fixed bed itu mirip sama bentuknya ini sih sebenarnya, bentuknya yang digambar di evaporator ini. Jadi bentuknya ada fixed bed multi tube gitu ya, di mana di dalamnya ada cup-cup gitu, pipa-pipa yang kecil-kecil banyak, di dalamnya ditabung selnya ini gitu. Kemudian ada juga jenis reaktor yang lain yaitu reaktor gelembung atau bubble reaktor.
dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di Visio mungkin ada. Kemudian simbol-simbol yang lain ya, kaitannya selain reaktor ada evaporator, bentuknya seperti ini. Ada juga yang menggambarkannya, nah ada evaporator mana? Seperti ini, biasanya sih harusnya seperti ini sih. Kalau ini kan full ya, cup-cupnya di sini. Kalau yang di contoh yang ini tidak full, gitu, sesuai aslinya. Kalian bisa mencari di Google bentuk dari evaporator tuh simbolnya seperti apa sih, gitu. Kemudian untuk menara destilasi, nah ini rata-rata sama bentuknya adalah tangki tinggi, silinder yang ramping, dengan ada garis-garisnya untuk menunjukkan bahwa dia jenis dari MD-nya adalah MD jenisnya yang tray ya, ada tray-traynya, ada plate-plate-nya seperti itu. Soalnya jenis MD pun ada berapa macam, walaupun yang sering digunakan adalah jenis yang tray seperti ini. Selanjutnya kita melihat simbol alat kaitannya dengan heat exchanger. Saya perbesar. Di sini ada, yaitu adalah kondensor. Digambarkannya bentuknya adalah seperti ini. Bisa kalian perhatikan, ada juga penggambarannya yang seperti ini. Bentuk dari heat exchanger-nya. Di sini heat exchanger-nya kodenya adalah H01, itu menunjukkan heater ya, H. Kemudian di sini ada CL, itu cooler, dan lain sebagainya. Bentuknya ada dua jenis ya, kalau kalian perhatikan. Yang pertama adalah seperti ini, jenis dari heat exchanger cell and tube. Bentuknya seperti ini, jadi ada cup-cupnya di dalamnya. Yang satunya lagi adalah, di pabrik ini ada nggak ya? Kita cek dulu. Nah, ada. Jenisnya yang double pipe. Bisa kalian perhatikan kalau si double pipe, dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi cuma ada pipe di dalamnya kecil ini, dan juga anulusnya atau badannya, seperti itu aja. Lalu penggambaran selanjutnya adalah alat apa lagi ya? Misalnya dekanter, tadi ada ya alat dekanter. Gambarnya, sebenarnya ini alatnya gambarnya kita bisa siasati ya, kita bikin sendiri bisa. Intinya adalah tangki kosong dengan ada apa istilahnya, perbedaan, ada separasinya, ada ini, ada garis untuk memisahkan kaitannya yang fase berat sama yang fase ringannya di sini. Ini masuk, keluarnya dari sini sama yang di bawah sini. Gitu. Itu mungkin untuk penjelasan alat utama dan alat utilitasnya kaitannya heat exchanger-nya. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi, ada pompa. Di sini pompa-pompanya digambarkan seperti ini. Kemudian ada valve. Nah, di sini. Kemudian satu lagi adalah menggambarkan alat kontrol. Kita ambil yang mungkin digambar di Akprin ya, di kampus kita. Saya ambil yang ini ya, tadi yang dekanter ya, bentuknya bisa digambar seperti ini, cuman tangki kosong dan ada simbol pemisahnya, garisnya. Oke, TC aja mungkin ya, TC, cara gambar TC. Nih. Di sini ada alat kontrol, jadi buletan-buletan yang ada tulisan titik-titik C itu menunjukkan adalah keterangan alat kontrol. Fungsinya adalah untuk mengatur, baik misalnya T itu mengatur suhu, L mengatur level ketinggiannya, kemudian P mengatur pressure-nya.
TC kalau kalian perhatikan itu selalu dihubungkan dengan valve sebagai alat untuk, mengendalikannya, mau di kerannya diperbesar, laju alirnya diperbesar atau diperkecil. Nah, kalau kalian perhatikan di sini garisnya itu berbeda dibandingkan garis, pipeline yang utama. Kalau di sini adalah panahnya tebal ya, seperti ini untuk aliran utamanya. Tapi kalau untuk aliran utilitas itu garis masuk dan keluarnya itu dibikin lebih, tipis seperti yang kemarin saya jelasin. Selain itu ada garis ini, titik-titik-titik, itu adalah untuk menggambarkan aliran listriknya, sedangkan yang ada garis dan tanda 2 ini untuk menunjukkan ada pneumatisnya, menggerakkan atau memperbesar aliran kerannya itu dengan membuka, valve-nya dengan bantuan secara pneumatis dengan udara tekan, seperti itu. Itu ya mungkin untuk penjelasan tugasnya, saya anggap, rata-rata sudah baik mengumpulkannya. Hanya ada juga yang mengumpulkan di skripsinya tidak lengkap ya, hanya mengumpulkan isinya VFD-nya aja atau bahkan cuma simbolnya aja. Harusnya seperti yang, terlihat di contoh-contoh yang saya tampilkan di sini. Begitu ya, sebelum ke visio, saya cukupkan dulu untuk pembahasan tugasnya. Terima kasih.